Nah, anak-anak, sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab, yuk kita berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan yang baik, terima kasih karena kami masih bisa memuji nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan karena kami masih bisa mendengarkan firman Tuhan melalui cerita Alkitab. Kiranya Tuhan mau membimbing kami agar kami bisa mengerti apa yang ingin Alkitab sampaikan kepada kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Anak-anak, cerita Alkitab pagi ini kita baca dari kitab Lukas 22 ayat 7 sampai 23. Ceritanya adalah makan malam sebelum disalibkan. Nah, anak-anak, suatu hari Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku rindu makan malam bersamamu. Pergilah, siapkanlah tempat agar kita bisa makan malam bersama." Lalu muridnya berkata, "Di mana, Guru, kami bisa menyediakannya?" Nah, anak-anak, murid-murid Tuhan Yesus itu kalau panggil Yesus dengan sebutan Guru. Apa sebutannya? Guru. Lalu Yesus berkata, "Pergilah ke kota, di sana ada orang yang sedang memegang kendi, bertanyalah kepadanya, apakah di sana ada tempat untuk makan malam bersama." Ternyata Yesus benar. Ketika murid Tuhan Yesus pergi ke kota, di sana sudah disediakan. Lalu Yesus bersama murid-muridnya makan malam bersama. Ketika Yesus mengambil roti dan cawan berisi anggur, Yesus berkata, "Inilah tubuhku, inilah darahku." Dan Yesus membelah roti itu. Yesus berkata, "Aku tidak akan makan lagi setelah malam ini. Makanlah tubuhku dan minumlah darahku." Yesus berkatakan demikian. Setelah itu, Yesus mengangkat rotinya dan mengucap syukur. Seperti kita, kalau kita makan, kita mengucap syukur dengan berdoa. Yesus juga melakukan hal yang sama, ya. Setelah itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Ini adalah makan malamku yang terakhir sebelum aku menderita." Anak-anak, Yesus kok menderita ya? Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Salah satu dari kalian yang akan membawa aku ke dalam penderitaan." Wah, muridnya langsung ribut. Siapa ya? Siapa ya? Nah, tanpa mereka sadari, ada satu orang murid Tuhan Yesus yang pergi diam-diam meninggalkan tempat makan itu. Nah, siapa yang ingat berapa jumlah muridnya Tuhan Yesus? Ada 12. Nah, coba kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Masih ingat kan ceritanya? Yesus memanggil 12 muridnya? Masih. Nah, suatu kali Yesus mengajak murid-muridnya makan malam bersama. Nah, di sana mereka menyediakan roti tidak beragi. Roti tidak beragi itu tidak kembang ya, dia tipis sekali. Waktu Yesus mengangkat roti itu, dia berkata, "Inilah tubuhku, makanlah." Kemudian Yesus berkata, "Inilah darahku, minumlah." Wah,
Bagaimana mungkin kita meminum darahnya Tuhan Yesus? Bagaimana mungkin kita memakan tubuhnya Tuhan Yesus? Nah, Yesus berkata bahwa ini adalah awal penderitaannya. Karena ada salah seorang dari muridnya yang akan membawa dia ke dalam jalan penderitaan. Nah, muridnya boleh bertanya, apakah saya? Bukan. Apakah saya? Bukan. Apakah saya? Kata murid Tuhan Yesus lagi. Bukan. Apakah saya? Bukan. Apakah saya guru? Bukan. Terus siapa ya? Lalu ada satu berkata, apakah saya guru? Yesus berkata, engkau sudah mengatakannya. Siapakah dia? Dia adalah Yudas Iskariot. Nah, anak-anak, mengapa Yesus mengatakan bahwa inilah tubuhnya dan inilah darahnya? Yesus datang ke dunia punya satu tugas, yaitu mau menyelamatkan umat manusia. Kenapa umat manusia itu harus diselamatkan? Siapakah umat manusia itu? Umat manusia itu adalah kita. Yesus mau menyelamatkan kita dari apa? Dari dosa. Kan Tuhan Yesus tidak pernah berdosa, tidak melakukan yang salah. Kenapa harus dia yang mengalami penderitaan? Mengapa bukan saya? Mengapa bukan anak-anak? Tahukah artinya itu? Karena Yesus mengasihi kita, mengasihi manusia. Yesus tidak ingin kalau manusia, kalau kita, kalau anak-anak menderita karena dosa. Dosa itu apa? Dosa adalah segala sesuatu yang tidak Tuhan kehendaki, yang Tuhan tidak suka. Contoh, kalau anak-anak malas ke gereja, Tuhan suka enggak? Nah, enggak kan? Kalau ada anak-anak di gereja itu nangis, Tuhan suka enggak kira-kira? Enggak loh. Kalau di gereja pas sekolah minggu anak-anak ada yang bertengkar sama temennya, berkelahi, pukul-pukulan, kira-kira Tuhan Yesus senang enggak? Tidak. Nah, jadi apa itu dosa? Segala sesuatu yang Tuhan tidak suka. Tetapi Yesus mau membantu kita, menolong kita agar kita bisa lepas dari dosa. Bagaimana caranya? Tuhan mau menyerahkan tubuhnya, darahnya untuk kita. Nah, mengapa Yesus mau mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan kita? Yaitu karena Tuhan mengasihi kita. Coba ikuti lose ya, kita sama-sama. Kita mengasihi karena Tuhan Yesus lebih dahulu mengasihi kita. Sekali lagi ya, kita mengasihi karena Tuhan Yesus lebih dahulu mengasihi kita. Jadi hari ini kita sudah belajar bagaimana Yesus berkata bahwa tubuhnya, darahnya akan diserahkan untuk menyelamatkan kita, untuk membebaskan kita dari dosa-dosa kita. Mengapa Yesus melakukan itu? Karena Yesus mengasihi kita. Sekarang pertanyaan Lose, apakah anak-anak mau mengasihi Yesus yang sudah mau mengasihi kita? Pasti mau. Ayo kita sama-sama mengatakan, saya mau mengasihi Yesus. Sekali lagi, saya mau mengasihi Yesus. Karena apa? Karena Yesus terlebih dahulu mengasihi kita. Yuk kita ulang sekali lagi ayat hafalan kita. Kita mengasihi karena Tuhan Yesus lebih dahulu mengasihi kita.
Nah, anak-anak, puji Tuhan kita sudah tahu Yesus rela menyerahkan tubuhnya, darahnya untuk menyelamatkan kita. Nah, terima kasih untuk Yesus. Baiklah anak-anak, demikian firman Tuhan hari ini. Kita mau berdoa sebelum kita tutup ibadah persekutuan kita. Ayo kita lipat tangan, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menyediakan tubuhmu, darahmu untuk menggantikan aku dari penghakiman, dari hukuman karena kesalahanku. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau begitu mengasihi aku. Aku mau mengasihi Engkau karena Yesus sudah lebih dahulu mengasihi aku. Terima kasih atas pengorbanan Yesus yang akan menderita pada waktu penyaliban. Tuhan, ampunilah kami karena kami terlalu banyak salah. Kami mau mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih. Inilah doa kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Nah, anak-anak, demikianlah cerita Alkitab dan ibadah persekutuan kita. Kita berdoa dan mengucap syukur. Anak-anak jangan lupa ya, tetap mengasihi teman-teman seperti Yesus sudah mengasihi kita. Shalom, sampai bertemu lagi minggu depan.